Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min huffazil Qur'an. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bagian dari keluarga Al-Quran dan para penghafal Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah berikan kasih sayangnya kepada kita melalui Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, dua da'i berbagi telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama Abi Mohai At-Tali, yang lebih dikenal beliau atau Kiai Haji Muhammad Hayatuddin At-Tali, SPDI, MPDI, PHD, dan bersama sahabat beliau yaitu Ustadz Agus Idwar. Pada kesempatan ini mari sama-sama kita dengarkan tausiah dan mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Ad-Da'i ilallah Al-Mujahid Fisabilillah Kiai Haji Muhammad Hayatuddin At-Tali, alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad wabarakatuh. Ibu, Bapak, sehat semua? MC kalau modelnya begini, jemaahnya biasanya 3.000 orang. Ini MC bukan main-main, ini MC nasional. Nah, hari ini kita kedatangan lagi master MC, masternya host. Ya, host nasional. Ustadz Dr. Haji Agus Idwar Jumhadi Esos Emsos. Dengan kerendahan hati semalam diminta oleh Bapak Haji Edi Supriyadi untuk sama bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu. Kita pergunakan waktu beberapa puluh menit bersama beliau. Nanti insya Allah terakhir bersama saya sebentar, kita tutup dengan doa sama-sama muhasabah. Ibu kenal beliau? Angkatan 80-90 hafal ya? Yang suka bawain lagu jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini, jagalah istri. Nanti dilanjutkan sama beliau. Ya, Ustadz Agus Idwar dipersilakan dengan segala hormat. Posisinya di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita berikan, maka itulah yang akan kita dapatkan. Apa Bu? Apa yang kita berikan, maka itulah yang akan kita dapatkan. Itu Pak ya. Ketika saya memberikan salam tidak semangat, maka saya pun mendapatkan jawaban salam yang nggak semangat. Tadi, ya, jangan dijawab ya. Tadi saya hanya memberikan salam tuh begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ibu jawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul, itu namanya sunatullah. Ya, dalam ilmu fisika namanya aksi dan reaksi. Betul. Jadi ketika kita memberikan aksinya segitu, maka reaksinya segitu juga. Aksinya 5, maka reaksinya bisa 5 atau kurang dari itu. Tapi kalau kita memberikan ya yang lebih, contoh nih, saya ganti salam saya kayak gini. Saya yakin jawabannya akan beda. Hasan, cek sama aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul tidak? Begitu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah yang lebih, maka usaha kita pun harus optimal. Ya, selangkah kita menuju Allah, 10 langkah Allah menghampiri kita. Berjalan kita menuju Allah, maka berlari Allah menuju kita. Berlari kita menghampiri Allah, secepat kilat Allah menghampiri kita. Betul tidak? Sekarang saya mau tanya nih Bapak Ibu-ibu sekalian, cara menghampiri Allahnya gimana nih? Apakah berjalan, merangkak, atau berlari nih? Gimana Bu? Berlari? Ada yang bilang, Bang Agus, saya mau udah tua, nggak mungkin lagi bisa berlari. Bu, Pak, mohon izin, yang namanya semangat itu tidak ada melihat usia, ya. Usia boleh tua, rambut boleh sudah ubanan, kulit sudah mulai keriput, tapi perkara semangat sama antara yang muda dengan yang tua. Contoh, Bu, yang usia 30-an di sini ada? Oke, kalau saya misalkan ada umroh gratis, mau nggak? Yang usia 60-an ada? Kalau dikasih umroh gratis, mau nggak? Tuh, semangatnya sama. Persoalannya siapa yang mau ngasih, kan gitu. Bapak, saya tanya nih, yang usianya 60 ke atas ada Pak? Ya? Yang masih sendiri 60 ke atas ada? Oke, sekarang saya tanya, kalau ada seorang gadis usia 20-an mau minta dinikahi sama bapak yang usia 60-an ke atas, mau nggak? Mau kan? Berarti itu dia semangat, nggak melihat usia. Betul tidak? Tetap aja semangat mah, walaupun kemampuan belum ya. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk yang mendekati Allah dengan cara berlari, dan Allah pun secepat kilat menghampiri diri kita ini. Ya kan, kayak lagu tuh, aku jauh engkau jauh, aku dekat engkau dekat, hati adalah cermin tempat pahala dan dosa bersatu, bertarung. Pahala dan dosa bersatu gimana? Bertarung ya. Oh iya. Masya Allah. Baik, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dicintai Allah. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Oke, kalau saya tanya apa kabarnya, tolong jawab dengan 2 kata. Alhamdulillah, barokah, gitu ya. Apa kabarnya? Oke, sekarang pakai gerakan kayak Mama Dede. Kalau saya jawab alhamdulillahnya, pegang nih jantungnya, kemudian barokah ke atas. Barokah, alhamdulillah, alhamdulillah, gitu ya. Apa kabarnya? Kurang semangat, apa kabarnya? Takbir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalimat alhamdulillah mengandung 2 makna. Yang pertama adalah pujian kepada Allah. Yang kedua adalah sebagai rasa syukur. Kalau bahasa Indonesia itu terpisah antara pujian dengan ucapan terima kasih. Ya, itu berbeda. Misalkan nih, Bu Dewi, wah kemarin habis ke luar negeri, hebat ya. Itu pujian apa rasa syukur? Pujian. Ya kan? Langsung ketika itu, oh iya, saya bawa oleh-oleh nih, ini Bu, umroh, oleh-oleh apa, tasbih, baru ngomongnya terima. Jadi terpisah. Yang pertama memuji dulu, akhirnya Ibu Dewi tersentuh, Ibu Dewi memberikan hadiah, baru Ibu bilang terima. Mungkin nggak Ibu Dewi pulang dari umroh, aduh Ibu Dewi terima kasih gitu. Nggak ada.
Memuji dulu Pak ya. Nah, tapi kalimat alhamdulillah berdasarkan literasi yang saya baca, ya dijelaskan di sana, pendapat para ulama mengatakan dua hal. Yang pertama, alhamdulillah itu bermakna pujian. Yang kedua, bermakna terima kasih. Bu, Pak, ketika kita berterima kasih kepada Allah, maka kita akan melakukan ibadah itu dengan indah, dengan nyaman. Ya, orang yang pandai berterima kasih adalah orang yang cerdas. Bapak Ibu pernah lihat namanya ikan lumba-lumba? Di mana? Ancol. Kapan berangkat ke Ancol? Udah lama ya? Waktu SMA, waktu SD katanya. Berapa puluh tahun yang lalu itu? Ada kemarin nenek-nenek bawa cucunya ke gelanggang Samudra Ancol. Dibilang, "Cuk, lihat dong, ini dulu ini dia ikan lumba-lumba yang nenek lihat." Kata cucu, "Yang dulu nenek lihat udah mati, Nek." Ini ikan lumba-lumbanya yang baru. Bu, Pak. Bu, Pak. Saya mau tanya, ikan lumba-lumba ada pelatihnya ya. Ketika dia disuruh melompat oleh pelatihnya, dia lompat gak? Disuruh menari tidak? Disuruh bersalaman dengan penonton, bersalaman dia. Pinter dia nongol, cuk gitu kan? Ah, salaman gitu dia. Pertanyaan saya, kenapa ikan lumba-lumba mau mengikuti perintah pelatihnya? Karena apa yang di belakang ngomong? Karena dikasih makan. Kira-kira Pak, tuh ikan lumba-lumba kalau nggak dikasih makan, mau nggak disuruh-suruh sama pelatihnya? Nggak mau. Lumba-lumba loncat. Ogah katanya. Jadi si ikan lumba-lumba paham betul. Dia pandai berterima kasih. Ketika dia kemudian dikasih makan, dia mau mengikuti perintah pelatihnya. Apapun yang dimintakan untuk dilakukan oleh si ikan lumba-lumba, dia mau melakukannya. Kenapa? Karena dia yakin setelah dia dikasih makan, kalau dia mengikuti perintah pelatihnya, maka dia kembali dikasih makan. Berarti dia paham betul. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, ini buat manusia ya, bukan buat si lumba-lumba, maka akan aku tambahkan nikmatku. Ternyata hewan saja mampu untuk berterima kasih kepada Allah, bagaimana dengan manusia? Bu, berapa banyak nikmat yang telah kita rasakan dari mulai kita hidup sampai sekarang? Nggak terhitung. Saya mau tanya, apakah ikan lumba-lumba makan kebuli? Ikan lumba-lumba makan sate, makan kambing guling, makan ketoprak, gado-gado, es campur, cendol. Itu makanan siapa? Makanan manusia. Lebih banyak mana makanannya, ikan lumba-lumba atau manusia? Manusia, Bu, Pak. Ikan lumba-lumba hanya diberi makan makanan kecil, dia mau mengikuti perintah pelatihnya. Sementara manusia begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan, tapi belum tentu mau mengikuti perintah Allah. Makanya Allah bilang, Bismillahirrahmanirrahim, laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya, hai manusia, tahu nggak ini? Ya, isi neraka jahanam itu terdiri dari apa? Jin dan manusia yang memiliki hati, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Yang memiliki mata, tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Yang diberikan telinga, tidak digunakan untuk mendengarkan kalimat-kalimat Allah. Mereka itu lebih rendah dari binatang ternak. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi tuh. Jadi kalau seandainya kita tidak mau mengikuti perintah Allah, ya, tidak, yang sholat disuruh sholat malas, disuruh zakat takut miskin, disuruh puasa takut lapar, berarti kalah sama ikan. Nah, semoga kita semua di sini termasuk orang-orang yang senantiasa cinta kepada Allah, yang melakukan perintah Allah bukan saja karena diperintah, tetapi sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah. Kalau ibadah itu
didasari dari tanda terima kasih, rasa syukur, maka semua akan terasa ringan. Termasuk juga ketika kita ibadah nanti umroh atau berangkat ke tanah suci dengan haji. Mau tidak? Siapa di sini yang belum berangkat? Belum nih, banyak yang belum. Umroh belum, haji belum. Baik, ya. Kalau ibu ada uang, mana duluan aja bu? Ya, saya nanti aja nunggu nih kalau pengen haji. Haji itu ada daftar tunggunya panjang. Lebih baik ibu berangkat umroh dulu, nanti di saat di sana berdoa lagi sama Allah, minta berangkat gitu. Jadi kalau punya sesuatu langsung. Terakhir, nanti beliau lah yang akan menjelaskan ya hal-hal yang tentang Nabi gitu. Ya. Saya boleh cerita. Ya, salam hormat saya terlebih dahulu ya kepada Ibu Dewi ini sebagai direktur dari Al Rasyad ya, yang telah menyelenggarakan acara ini, yang telah mengundang kami, dan insya Allah ya Bapak Ibu yang hadir di sini ketika sudah berniat, faiza azamta fatawakal Allah. Kalau sudah berniat maka berazam, bertawakal kepada Allah, karena Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga. Ya, dan seluruh jamaah Masjid At-Taqwa, demikian juga para alim ulama, ya, DKM dan sebagainya yang saya hormati. Terakhir saya ingin cerita. Saya punya pengalaman, Bu, berangkat haji tahun 2013, agak unik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ibrah buat kita. 2013 saya sempat berdiskusi dengan salah seorang ustadz. Saya bilang begini, Ustadz, kok sepertinya rukun Islam kelima itu diskriminatif ya? Loh, kok bisa bilang begitu Mas Agus? Ya, kalau seandainya syarat haji itu adalah materi, adalah uang, adalah kekayaan, ya, berarti yang bisa berangkat haji itu hanya yang punya. Ya, betul ya. Yang nggak punya duit gimana, Pak? Kalau syarat mutlaknya itu hanya berkait masalah istatoanya, masalah materi. Bagaimana dengan yang nggak punya uang? Rasanya tidak ada harapan, betul tidak? Nah, saya ingin cerita, ini penting. Setelah saya cerita itu, masuk bulan Ramadan 2013. Di bulan Ramadan itu saya ketemu dengan almarhum Syekh Jaber. Ya. Tiba-tiba pas ngobrol waktu itu di acara di TV One, saya Ali Jaber nanya, Mas Agus sudah berangkat haji belum? Belum Syekh. Oh belum. Boleh saya pinjam paspornya? Buat apa Syekh? Ya sudah, berdoa sajalah. Mudah-mudahan nanti Allah berangkatkan, kalau nggak tahun ini, tahun depan. Saya agak bingung, tapi ya udah, saya ngikutin perintah dari Syekh Ali. Saya kasih tuh paspor, karena saya sudah punya Pak ya, kasih. Saya nggak nanya. Selepas Idul Fitri, Syekh Ali bilang, Mas Agus tolong kumpulkan foto 4 kali 6 10 lembar. Saya kasih, saya nggak nanya. Bingung saya mau nanya apa Pak. 15 hari menjelang Idul Adha, Syekh Ali bilang, Mas Agus ini ya apa tuh izin kalau mau keluar negeri, visanya sudah keluar. Kira-kira seneng nggak Bu? Bahagia nggak Pak? Bahagia itu. Cuma saya bingung, berapa bayarnya? Kira-kira mau anak izin Bu, nggak nunggu tahunan, nggak nunggu bulanan, ya, langsung berangkat. Kira-kira ongkosnya berapa itu minimal ya? Berapa kira-kira? Minimal sekitar 150 juta 2013. Waduh, saya bingung deh, karena dari awal belum nanya apa-apa sama Syekh Ali. Kemudian Syekh Ali karena melihat wajah saya bingung gitu ya, Syekh Ali bilang, ya udah Mas Agus, siapkan saja uang 25 juta. Saya tanya Bu, 25 juta untuk berangkat haji besar atau kecil Pak? Kecil banget, umroh aja nggak cukup itu. Tapi besok harus dibayarkan. Sementara ini habis setelah lebaran, uangnya sudah menipis Pak. Saya nggak yakin tabungan saya itu masih ada sisa uang segitu. Tapi saya bilang, ya Allah, 25 juta ini masa nggak mau saya paksain sih? Akhirnya saya berniat apa? Saya ingin meminjam, minimal saya cek dulu berapa tabungan saya, kemudian sisanya saya cari gimana lah caranya. Gitu Pak ya. 25 juta soalnya. Akhirnya malam itu saya cek di ATM, cek. Begitu saya melihat hasilnya, saya kaget Bu. Kira-kira apa? Nggak ada isinya. Ibu terlalu husnuzan ternyata.
Begitu saya dicek, saya kaget. Ternyata ada angka beberapa kali dari 25 juta rupiah. Loh. Siapa yang kemudian memberikan dana itu? Siapa yang mencukupkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saya bilang, ya Allah, kalau seandainya rukun Islam yang kelima istatoanya hanya karena materi, berarti nggak fair dong. Orang yang nggak punya duit gimana bisa jalan? Allah tunjukkan kekuasaannya. Saya tidak punya uang, Allah cukupkan. Ada beberapa kali dari angka 25 juta. Besok langsung saya bayarin. 3 hari kemudian saya berangkat sendiri, bawa koper Pak ke bandara. Sampai di bandara diperiksa sama imigrasi. Kemudian orang imigrasinya bilang apa? Pak, ini paspornya sudah kadaluarsa. Dah. Itu kayak film-film di Indosiar tuh, pas gitu ada petir. Kira-kira mungkin nggak Pak paspor kadaluarsa berangkat? Nggak mungkin ya, nggak mungkin Bu ya. Saya lemes, saya terduduk. Ya sudah saya bilang, saya ingat tadi janji saya Ali, kalau nggak tahun ini tahun depan. Kemudian datanglah supervisornya yang lebih tinggi dari yang bertugas, karena saya lihat dari pangkatnya. Dia bawa paspor saya udah lemes nih, ya Allah pulang nih kelihatannya. Dia kasih ke saya, Pak ini paspornya, silakan berangkat. Waduh, itu saya yang tadi lemes Pak, rasa nggak punya tulang, semangat lagi. Benar nih, benar, alhamdulillah, terima kasih Pak. Allah gerakkan hatinya. Itu orang padahal melanggar itu Pak. Kalau ketahuan bahaya terhadap jabatannya. Saya pernah nanya sama orang imigrasi, mas saya nggak tahu siapa waktu itu orangnya ya, lupa saya nggak sempat nanya nama. Saking bahagianya Bu, saya langsung masuk ke gate. Saya tidak menoleh lagi ke belakang Pak, karena saya takut dia berubah pikiran. Langsung udah selesai. Saya santai di pesawat, nggak ngerasain apa-apa. Begitu mendarat itu di Madinah, baru saya deg-degan. Lah, kelengkapan saya ini nggak ada. Tadi di Indonesia gampang Pak, bisa ngomong kan, bisa negosiasi. Ini udah sampai, saya bilang ya Allah, jangan sampai udah sampai di Madinah saya dipulangin lagi ke Indonesia. Masa sih harus balik lagi gitu? Diperiksa satu-satu, deg-degan Pak, dagduk. Jangankan yang paspornya kadaluarsa, yang nggak disuntik meningitis aja itu bisa dipulangin. Saya semuanya nggak ada Pak. Paspor kadaluarsa, disuntik kagak. Jadi sempurna sudah ketidaklengkapannya. Bukan cuma nggak punya duit, tapi syarat administratif juga tidak lengkap. Deg-degan sampailah kemudian di depan orang Arab itu, dia tanya pakai bahasa Arab, man hadza apa artinya? saya nggak paham. Saya bilang cuman begini, I don't have any document, just only my passport gitu. Dia tatap saya, deg-degan tuh, tumpah seair gitu. Yumus kudae semedi tareka tapani tare, nggak ada paspore, masa dibalikin ke Indonesia he, kan jadi berabe gitu. Setelah dia menatap saya, apa dia bilang? Holas disuruh masuk Pak. Langsung saya sujud syukur pada saat itu. Ya Allah, ketika hamba-Mu ini mengatakan, ya Allah, kalaulah syarat haji istatoanya hanya karena materi, berarti ini nggak adil ya Allah. Kemudian Allah bilang kepada saya, hei Gus, perintah yang aku sampaikan kepada manusia, siapapun bisa melakukan. Orang mukmin, orang muslim, siapapun apabila berkeinginan bisa aku berangkatkan, karena perkara haji bukan perkara mampu, tapi perkara siapa yang mengundang. Ketika Allah yang mengundang, tidak satupun orang bisa untuk menghalanginya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda
wa ni'matalak wal mulka la syarika lak labbaik. Wal mulka la. Semoga kita yang bertalbiyah pada pagi hari ini Allah mudahkan untuk berangkat ke tanah suci. Terima kasih dari saya. Langsung saya saja akan memanggil guru dan sahabat saya. Yang beliau ini saya banyak belajar Bu, tiap malam Jumat saya ngaji, kita buat pengajian rutin. Insya Allah doakan semoga tetap istiqomah ya. Karena pengajian rutin itu menjadi benteng buat diri kita. Kita bisa rutin bekerja untuk mengejar uang, tapi terkadang seminggu sekali aja kita masih lalai Pak, untuk menyempatkan waktu untuk belajar ya, memperbaiki diri kita, memperbaiki iman kita. Langsung saja saya akan mengundang Kiai Haji Dr. Muhammad Hayatuddin Atali MA PhD. Shallu ala Muhammad. Pildacil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan, wassalatu wassalamu ala rasulillahi salatan wassalaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semuanya la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Hadratal mukarramin, keluarga besar Al-Rasyad, PT At-Tariq Musi Al-Rasyad, Ibu Hajah Dewi Tristawati, Bapak Haji Edi Supriyadi, juga Adinda ya, Ustadz Haji Hadif. Tapi alhamdulillah hadir selaku orang tua kita. Dan terima kasih kepada Ustadz Lumba-Lumba. Bu, Ustadz siapa Bu? Dan kita tetap besar hati. Ya, yang penting judulnya nyampe Mekah. Dan ini adalah cerita tentang Haji Bodong. Karena paspornya habis. Tapi itu bagian-bagian kecil dari keajaiban Allah. Di luar sana banyak lagi yang lebih pelik dan rumit, judulnya bisa sampai. Karena tadi bicara tentang Ka'bah dan Nabawi, bukan tentang punya duit,
tapi tentang kuatnya rasa mau. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, keluarga besar Masjid At-Taqwa dan seluruh Dewan Takmir Masjid At-Taqwa yang saya tidak sebut dan tata namanya satu persatu. Kurang lebih saya tinggal hampir 14 tahun di Bekasi, baru kali ini saya ceramah di sini. Mudah-mudahan dengan wasilah Al-Rasyad ya kita bisa kapan-kapan kembali silaturahim di Masjid At-Taqwa. Karena Ustadz Guswar kalau pas lagi di mobil sama saya, Pak, ya itu suka nengok masjid kanan kiri. Ini rasanya masjid belum ngundang kita ini. Itu. Nah, ini sebuah pengingat saja dan tidak harus acara maulid ya. Yang penting bisa ngopi dengan pengurusnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, waktu saya tidak banyak untuk menyampaikan. Tema kita siang ini adalah meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di era digital. Biasanya tema ini buat anak muda. Saya berharap di sini ada anak muda. Ternyata ini namanya JOS, Jamaah Over Second. Di atas 50 tahun semua. Mau ngomong digital emang gak gaptek emang, Bu. Tapi it's okay sebagai orang tua kita nggak boleh lengah. Karena semakin zaman ini waktunya berjalan, banyak hal yang harus kita tetap mawas diri dan waspada. Tahun 2007 itu baru mulai ada Facebook. 2009-10 sudah mulai ada YouTube. 2012-13 mulai Instagram. Nyusul lagi TikTok, Twitter, Masya Allah. Model kayak kita ini udah nggak kepegang. Maka digital adalah salah satu keajaiban ilmu Allah yang diturunkan untuk kembali membuka gerbang informasi dan rezeki. Tapi tentunya yang diminta oleh Allah dan Nabi-Nya, mau itu zaman tradisional, konvensional, klasik, ya, yang sudah lampau itu jadulnya zaman dulu, ataupun semakin hebatnya teknologi, yang diminta ada buat kita semakin tetap beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara tentang Rasulullah dengan peringatan Maulid, ulama sepakat. Kita mulai pelan-pelan saja ya, singkat-singkat. Maulid disebutkan secara etimologi dan terminologi. Nenek-nenek paham kan ini? Bu, Assalamualaikum. Masih hidup? Kita berdua dosen di Asyafiyah, Ustaz. Ya. Maulid adalah ijtima'un nas, ngumpulnya manusia yang di dalamnya ada pembacaan Al-Quran, pembacaan sholawat puji-pujian, pembacaan doa, juga ada sedekah. Maulid bukan syariat yang baru. Maulid bahkan di Indonesia itu bisa menjadi adat tradisional dan budaya. Sebab Indonesia yang dulunya 807 negeri kemudian bersatu menjadi bangsa Indo, satu tanah air Indo, satu bahasa Indo, 711 suku, 705 bahasa. Maka pantas adatnya banyak, baik itu adat tradisional budaya atau adat ngambeknya. Betul apa betul? Iya.
Dan Indonesia ini luar biasa. Contoh, mudik. Ada nggak di luar negeri? Nggak ada, cuma di Indonesia. Arisan. Ada nggak di luar negeri? Cuma ada di Indo. Munggahan. Ada nggak di luar negeri? Cuma ada di, termasuk diantaranya maulid yang sekarang sudah mulai membahana di negeri-negeri muslim. Jadi bukan syariat baru, isinya sama, maulid, Isra Mi'raj, walimatus safar, walimatul arus, syukuran kantor, syukuran ruko, syukuran rumah, isinya baca Quran, baca salawat, baca doa, ada sedekah. Karena semuanya berbahasa Arab, banyak yang nggak paham, dipanggillah ustadz buat ceramah. Paham sampai sini? Jadi kalau ditanya orang, mama dari mana? Maulid. Maulid apaan? Ulang tahun. Pantes kita suka dikatain bid, dikafir-kafirin kelompok lain karena kita jawabnya Maka saya ulangin, apa itu maulid? Ijtima'un nas, ngumpulnya manusia. Di dalamnya Quran. Tadi Ustadz Kiki ya? Ya, enak gak suaranya? Ya, mau punya anak suaranya bagus. Udah dipanggil gurunya. Panggil gurunya, bayar. Ustadz nih, 1 juta. Tolong anak saya ajarin kayak Ustadz. Begitu. 1 juta kecil, Bu. Ya, anak kita sekarang les bahasa Inggris 300.000, 1 juta. Sekolah sekarang mahal-mahal. Ya, lesnya, kursusnya mahal-mahal. Ngaji sama Ustadz 20.000, 20 tahun kagak naik-naik. Ngaku apa ngaku? Kalau giliran naik tiap tahun, itu sekolahan tiap tahun naik, Pak, betul nggak? Iya. Bayar aja, jual gelang, jual cincin, jual kalung. Giliran Ustadz naikin bayaran goceng 5.000, mulut ibu manyun, Ustadz naik bayaran mulu. Lah pengen ke surga 20.000. Bu, jangan pelit pel. Sebab nanti yang nyelamatin kita kira-kira anak pinter urusan lain apa anak yang pinter ngaji baca Quran. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, kenapa kita diminta untuk meneladani? Karena ini perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini dalil cukup buat ngadain maulid. Udah cukup 1 juga cukup. Nggak usah ditambah-tambahin. Man azzoma maulidi, siapa yang mengagungkan maulidku, habis kita dibantai sama salafi, Pak. Nggak usah. Telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan. Kita disuruh suri tauladan. Ayatnya 1 cukup. Ya. Suri tauladan, uswatun hasanah, qudwatun thayyibah. Kita diminta untuk mencari tahu kehidupan Nabi dari mulai lahirnya sampai wafatnya, sampai khilafah, ya, yang 4, kemudian sampai kepada akhir zaman. Ini semuanya perjalanan suri tauladan. Nabi selama 13 tahun di Mekah hanya menanamkan ahad, ahad, ahad. Allah esa, Allah satu. Yang satunya berbeda dengan satunya selain Allah. Kalau satunya selain Allah, wahid, wahid, satu. Wahid, satu-satunya. Ahad, esa. Mik ini wahid. Hadzal mukabbirus saut, mic ini satu, tetapi tidak ahad. Dia hanya wahid, satu, karena di dalamnya tidak satu. Ada plastik, ada besi, ada timah, ada apa lagi yang bisa nyala itu, ya. Kemudian ada kawat, ada setrum, satu tetapi tidak esa. Manusia, kacamata, cincin, jam, satu tetapi tidak ahad. Allah ahad. 13 tahun ahad, ahad, ahad. Hijrah ke Madinah
10 tahun dakwah barulah mengajarkan semua syariat-syariat ibadah. Salat, puasa, zakat, haji. Dari mulai urusan di rumah sampai urusan berpolitik, bernegara, berniaga. Tuntas mampu mencetak 12.000 sahabat yang kualitas satu sahabatnya sama dengan kualitas satu khalifah ar-rasyidin. Oh, Nabi sahabatnya berapa? 12.000. Berapa sahabat kita, Pak? Sahabat nggak ada yang banyak. Sahabat Nabi 12.000. Nabi selama itu dakwah mampu mencetak sebanyak 124.000 pengikut, yang pengikutnya semuanya kualitasnya kualitas sahabat. Tidak ada tokoh, tidak ada figur di seluruh dunia yang kurun waktu hanya 20 tahunan saja mampu mencetak sampai ratusan ribu orang beriman yang dengan mereka tegak Islam sampai ke seluruh penjuru dunia. Ibu paling sahabat 5 ya, Bu. Berapa bestinya, Bu? Bestinya 5. Itu yang 1, 2 juga ada yang boncos, masih berani ngomongin ibu, bener nggak? Iya, naudzubillah min. Makanya saya kasih tahu ibu-ibu, ya Bu, ya, sahabat itu sekedar supaya mengingatkan kita ke jalan Allah, bukan sahabat atau besti yang buat happy-happy, senang-senang. Jangan terlalu akrab dengan manusia, apalagi perempuan. Sebab laki perempuan ini beda. Laki-laki kalau lagi marah, lagi emosi, lagi kesal, dia mencari dirinya sendiri. Laki-laki kesal sama istri, sama teman, dia nyepi, kelepus. Untung masih ada rokoknya. Ini kamera nyala lagi, bahas rokok. Pusing, kesel sama orang rumah, depan rumah masih gini, kelepus 2 jam. Untung masih ada yang dipegang. Teman tetangga lewat, weh, Masya Allah, orang pada sibuk, ini santai kayak bos, gara-gara megang rokok. Cuma 2 jam depan rumah, diam aja. Kata tetangga, Pak, sakit, gitu. Ntar sensor nih kamera. Sangkanya nyuruh rokok lagi. Iya. Tapi kalau perempuan, kalau lagi marah, lagi kesel, lagi bete, dia telepon temennya, "Pok, yuk kita nge-mall, gua lagi bete." Ngaku apa ngaku? Laki-laki sehari semalam daya bicaranya 7.000 kata, perempuan 20.000 sampai 23.000 kata. Laki-laki pergi ke kantor, telepon, ketemu bos, ketemu bawahan, sore pulang, udah habis 7.000 kata. Perempuan di rumah enggak ngaji, enggak sholawat, enggak baca Quran, enggak ketemu tamu, enggak juga namu, enggak ngemol, nyapu, nyuci, ngepel, mulutnya diem, enggak ada zikir, enggak ada ucap-ucap tentang Allah. Suami pulang 7.000 kata habis, ibu masih full on fire 20.000 kata. Makanya sampai rumah, Pak dengerin apa? Udah di luar seharian gua nggak mau dengerin. Maka bapak, kalau istri papa pulang ngomel-ngomel, marah-marah, dengerin aja. Karena istri sedang ngejar target. Istri lagi ngejar target biar habis. Maka perempuan itu tirakatnya harus lebih banyak daripada suaminya, Bu. Sholawatnya lebih banyak, baca Qurannya lebih banyak. Ibu yang doa, karena tugas bapak nyari duit, tugas ibu ngabisin, tugas ibu doa.
Suami pulang, suami berangkat, doa, ya Allah, bukalah rezeki suamiku ya Allah. Baru saja satu langkah keluar dari rumah, aku lepaskan dia. Satu langkah keluar dari rumah sudah bukan milikku ya Allah. Dia milikmu ya Allah. Pikirannya udah negatif aja. Kenapa pikirannya sama yang saya pikirin? Iya. Ya Allah, laki-laki suami ya Allah, kalau nggak diambil sama orang, engkau ambil aja ya Allah. Tega bener ibu. Ya Allah. Doa, jangan mau duitnya doang, doain. Ya. Nah, ini Siti Aisyah. Siti Aisyah itu luar biasa bu. Kenapa disebutnya Humairah? Pipinya merahnya kenapa? Dua, satu putih. Kenapa saya begitu? Karena saya tidak putih. Yang kedua, Siti Aisyah itu kalau Nabi pulang, yang dilakukan oleh Siti Aisyah adalah mengelap wajah Nabi. Kemudian dia peperkan ke wajahnya. Subhanallah. Makanya nyala. Ibu, besok nih praktekin suami pulang dari kebun. Ada yang di kebun, ada? Yang dari sawah. Papa, gitu kan. Mama, assalamualaikum, peperin. Alam. Pingsan. Siti Aisyah itu luar biasa. Makanya subhanallah, ya, dekat perempuan wajib bersyukur kepada Siti Aisyah. Terima kasih. Karena Siti Aisyah lah perempuan tahu tentang fikih wanita. Belum lagi cintanya kepada Nabi, Masya Allah. Asal Rasulullah pulang, assalamualaikum ya Aisyah, panggilan kesayangannya. Assalamualaikum ya Humairah. Waalaikumsalam. Berlari Siti Aisyah membukakan pintu, kemudian bersembunyi di belakang pintu. Petak umpet. Rasulullah masuk, aina kunti, di mana engkau ya Aisyah? Nggak lama Aisyah meluk Rasulullah dari belakang, belak. Nggak lama dibalikin oleh Nabi, dikecup keningnya. Besok praktekin. Assalamualaikum mama. Waalaikumsalam papa. Buka pintu, ibu ngumpet. Suami nyari, mama di mana? Ibu peluk dari belakang, blak. Apa kata suami? Pulang maulid dari At-Taqwa tambah gila. Kenapa begitu? Karena nggak pernah begitu. Perempuan ini nggak usah banyak amalannya, yang penting istiqomah sedikit bu. Jangan ngikutin di sinetron, film. Luar biasa idola kita, bukan Rasulullah idolanya. Al-Debar. Nggak ada yang ideal bu. Sinetronnya istrinya prahara semua. Bener nggak? Dulu tahun 2009-10 tersanjung sampai berapa itu? Sampai yang nonton stroke, kelamaan nunggu episode. Coba Masya Allah. Apalagi namanya Miska, jahat betul itu Miska itu. Saya nggak nonton, istri saya yang nonton. Cuma kalau nonton dia sendirian, kesian, saya temenin. Apa yang didolain dari selain Nabi? Nggak ada. Nabi mabuk, Masya Allah, posturnya indah, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek, tapi kalau lagi ngumpul dari jauh yang kelihatan paling tinggi Rasulullah. Rambutnya tersisir belah dua, gaul juga Nabi. Kadang sampai telinga menyentuh, kadang sampai pundak. Keningnya lebar sesuai, ya, sangat sesuai frekuensi dan strukturnya. Alisnya itu berbaris agak melengkung. Melengkung bu, ibu kalau mau idola Nabi melengkung, jangan dibuat tajam. Kayak film Cina itu,
panjang-panjang itu. Kemudian matanya itu bulat, besar, di tengah-tengah hitamnya itu merah. Kalau kita putih, Nabi merah, sehingga kalau menatap lawan kawan, jelep masuk ke hati. Hidungnya itu mancungnya bagus sekali. Ya, kemudian bibirnya itu indah luar biasa. Ya, ada yang menyebutkan giginya terbelah di tengah, ada yang menyebutkan di antara gigi seri taringnya yang terbelah. Kalau tertawa, gigi serinya nggak terlihat, tetapi dari rongga mulutnya keluar cahaya. Asal ketawa, bayangin deh, Bu. Janggutnya berbaris dari rahang kanan ke kiri, lehernya lenjang. Ya. Rambutnya sampai di usia 63 tahun masih hitam. Kemudian di pundak sebelah kiri arah ke jantung, di sini kurang lebih ada daging sebesar telur burung puyuh yang ditumbuhi oleh bulu-bulu halus berwarna merah kecoklat-coklatan. Apa itu? Tanda kenabian dari Allah. Ibu pulang, cek papa lihat pundaknya, pas dibuka perut dan dada rata. Nah para ustaz sendiri susah, apalagi saya 3 bulan ini saya sebenarnya udah nggak makan nasi ya Bu. Semenjak maulid saya udah jarang makan nasi, saya makan berkat. Makin maju sudah. Allah, serba salah, kadang panitia juga nggak tahu diri juga. Bu, saya nggak makan. Ustadz sedikit aja, sedikit bil barokah. Ayo jangan tolak rezeki. Iya tapi saya udah jam 1, sedikit Ustadz, panitia udah buat, soalnya udah ngerancangin biar Ustadz ngerasain. Akhirnya disendok lah, pas dimakan enak ya nambah jadi. Pulang blek langsung tidur. Para Ustadz itu pola pikirnya masalah, pola istirahat masalah, pola makan masalah. Ya, makan dibagi, rokok dibagi, coba. Indah nggak? Iya indah. Dulu tahun 80-an orang nggak mau. Nak, yang perempuan, kamu jangan mau sama santri ya. Santri sarungan mulu, anaknya banyak. Masya Allah. Santri, anaknya banyak. Sekarang santri Bu, bisa komputer, 3 bahasa, Inggris, bahasa Arab, Mandarin. Bisa usaha, diajarkan, udah modern sekarang. Santri mahal, apalagi ustadz. Lagi promo Pak. Jadi sekarang tidak ada tempat kecuali majelis agama, tempat-tempat duduk bersama guru-guru orang soleh, ngumpul dengan para ulama, belajar ilmu agama. Insya teladan Rasulullah. Selesai sudah bohongnya. Akhlaknya ada 3. Yang pertama namanya akhlakun hasanah, yang kedua namanya akhlakun karimah, yang ketiga namanya akhlakun azimah. Apa itu akhlak hasanah? Akhlak yang baik, yang kalau Nabi disakiti Nabi nggak bales. Yang kedua akhlakun karimah, akhlak yang mulia, yang kalau Nabi disakiti Nabi doain. Dan akhlak paling tinggi ini, tinggi sampai Allah memuji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau berada akhlak yang agung Muhammad, kata Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memuji, yaitu akhlak yang kalau Nabi disakiti Nabi balas dengan kebaikan-kebaikan. Kira-kira 3 ini mana yang sudah kita amalkan Bapak Ibu? Halo, Assalamualaikum, masih hidup? Ibu kalau disakitin, diomongin orang, digibain orang, bales nggak? Bales nggak? Alhamdulillah Ustadz, saya kemarin diomongin, sakit mas sakit, tapi saya nggak bales. Subhanallah, itu akhlak hasanahnya Rasulullah Ibu, bukan Ustadz badannya gedean dia. Kita nggak bales karena nggak berdaya Pak.
Rasulullah nggak balas apa karena Nabi nggak berdaya? Enggak. Siapa bodyguardnya? Malaikat Jibril. Duduknya di surga, kakinya uncang-uncang di langit ketujuh, kepalanya nyundul arsy-Nya Allah, sayapnya membentang ke barat sampai timur semesta alam, 600 sayap. Waktu pertama kali Jibril diciptakan oleh Allah, Jibril nanya, "Ya Rabb, adakah makhluk yang lebih indah daripada aku?" Allah jawab, "Tidak ada wahai Jibril, kau yang terindah." Nggak lama Jibril sholat 2 rakaat, bersyukur terima kasih kepada Allah, makhluk terindah yang satu kali sujudnya selama 20.000 tahun. Malaikat bersyukurnya. Rasulullah kalau mau pas disakiti, dianiaya, dizolimi, tinggal ngomong, "Bril, sikap." Selesai. Bahkan standar kesabaran malaikat Jibril habis. "Ya Muhammad, kau tinggal bilang iya. Ayo cepat." Sambil diiringi Rasulullah ketika lari, terompahnya terputus, jubahnya tersimbah darah, giginya tanggal 2. Nabi berlari ketika dikejar-kejar orang Taif. Ketika perang Uhud, malaikat Jibril mengiring, "Kau tinggal bilang iya ya Muhammad, kutimpa mereka dengan Jabal Uhud." La, jangan Jibril, jangan. Sampai di bukit Nabi berdoa, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, kasih mereka hidayah. Mereka begitu karena mereka sebab enggak tahu siapa aku. Masya Allah. Standar kesabaran malaikat saja habis, Pak. Makanya maulid ini dalam rangka balik Rasulullah sebagai idol. Sebagai idol. Maka cinta yang full hanya Allah dan Rasulullah. Cinta selain keduanya sedang-sedang saja. Cinta suami sedang-sedang saja. Bu, cinta Nabi? Cinta Nabi? Besar mana cinta Nabi apa suami? Cinta mana, ke Nabi apa ke suami? Nabi. Yang belakang jawab dua-duanya. Nabi pernah nyakitin ibu? Suami pernah nyakitin ibu? Yang kayak gitu dicintai. Mencintai suami sekedar supaya ibu bisa taat kepada suami sebagai jembatan kepada Allah. Jangan berlebihan mencintai, sebab terlalu hebat mencintai selain Allah dan nabinya, yang dicintai akan menguji. Terlalu cinta suami, suami nguji. Terlalu cinta istri, istri nguji. Terlalu cinta anak, anak nguji. Tapi terlalu cinta kepada orang tua, Allah dan orang tua pasti sangat mencintai. Jadi sedang-sedang, sehingga ketika suami makin hebat ibu ke Allah. Ketika suami menyakiti, ibu tidak terlalu sehingga akan lagi lagu nyanyian, "Sakitnya ku di sini, oh di dalam hati, sakitnya tuh di sini." Kenapa bisa begitu? Karena terlalu hebat mencintai selain Allah dan Rasulullah. Sedang-sedang setengah-setengah sah. Jangan salah paham nih. Nanti pulang dari ngaji ketemu suami, "Papa, tadi Ustadz Mohai sudah ngajarin bahwa mencintai hanya full kepada Allah dan nabinya, kepada selain Allah dan nabinya setengah-setengah saja. Maka mulai saat ini mama akan mencintai papa setengah-setengah saja." Apa kata papanya? Maka mulai saat ini juga gaji papa ke mama setengah-setengah juga. Yang hebat apa? Cintanya setengah, yang hebat melayaninya. Oh, banyak pahalanya udah. Ya. Nuangin air ke suami, kasih sama kali umroh. 1 kali umroh, Bu. Papa umroh. Siang lagi Papa umroh. Malam lagi Papa umroh. Seminggu seember. Oh, seember. Kalau gelas aja umroh, apalagi seember, Pak. Haji 7 kali bolak-balik. Ya, ngelayanin. Udah enak dah. Makanya ibu dari mulai kecil. Kenapa saya tekankan ibu-ibu? Karena ibu mas sebenarnya pahalanya banyak. Menuju surga gampang, menuju neraka juga gampang. Maka banyaknya yang menuju Kalau suaminya pegawai, siapin kalau kerja itu. Jangan sibuk sendiri. Lagi masak, "Mah, ini mah, nanti aku lagi masak." Jangan, lepas semua. Iringin suaminya.
Karena dia di luar biasa, godaannya banyak bu. Laki jelek aja digoda, apalagi Masya Allah. Iringi, kalau suaminya pegawai siapin tasnya, pakein sepatu kaos kakinya, begitu. Kalau suaminya tukang ojek, panasin motornya. Kalau suaminya tukang parkir, siapin periwitannya. Kalau suaminya ustadz, siapin sorban sama kantong kreseknya. Kenapa kantong kresek? Supaya kalau pulang acara pengajian ini udah siap kantongnya. Panitia tinggal siap berkatnya. Diantar ke rumah. Sunnah pak, bapak kalau berangkat kantor tuh sunnah. Kalau sebelah mama berangkat ya, kalau naik mobil, sebelum naik mobil tengok lagi istri pak. Berangkat ya, terus apa? Kisbay. Kisbay ajaran siapa bu? Ajaran Islam. Kisbay ajaran Islam. Baru tahu. Ibu kalau umroh, amin apa amin? Amin. Terus mau nyium Hajar Aswad, ternyata penuh, ternyata nggak bisa. Ngapain? Sama batu kisbay. Sama suami nggak mau kisbay. Apalagi suaminya hitam manis, Hajar Aswad. Mwah. Hajar Aswad diem aja. Suami kan bisa nari, bisa nyari duit. Kisbay, bapak kisbay. Mama, ibu jangan cuma dibalas dong, tangkap makan. Hop. Kameramen tugas aja, jangan ikut ketawa. Ntar lupa sama tugasnya dia. Nah, setelah itu ngapain nih bu habis nganter suami? Ini contoh kecil bu, diajarin oleh Nabi. Ibu ambil air wudhu, sholat duha, terus doa. Setelah doa, Allah mangkana doa kau jama wal kudrata wal ismata atini ma ataita ibarik kesoleh. Ya Allah, suamiku baru keluar rumah, jaga dia, sehatkan badannya, jaga cinta dan hatinya, bahwa di rumah aku dan anak-anak menantinya. Ya Allah, kalau rezeki saya di langit turunin ngapa, kalau jauh deketin ngapa, kalau dikit banyakin ngapa, kalau haram halalin ngapa. Apa kata Allah? Iya ngapa begitu. Setelah itu baru ibu nyuci, ngepel. Ngepel, nyuci, nyetrika bukan tugas ibu. Bukan tugas istri. Ngepel, nyuci, tugas ibu kan melahirkan, melayani, jaga harta suami, jaga rumah. Ngepel, nyuci, nyetrika itu bukan tugas istri. Lah benar, ibu bahkan boleh minta bayaran. Minta bayaran kalau suaminya mampu. Papa tadi pagi ngepel, siang jam 10 nyetrika 200.000, pagi 200.000. Kemudian siang jam 1 ngejemur 200.000. Tadi sore ngasuh anak-anak 200.000. Habis sholat isya semalam anak nyusu 200.000. Habis itu papa 500.000. Boleh kalau suaminya Kalau suaminya tidak mampu, tahu maka suami boleh bantu. Ya bu ya, bu. Terus nih kurangi ngomel. Udah salah kencang lagi. Jangan banyak Sekarang sudah hampir 4 tahun ini lagi banyak tragedi mati mendadak. Dan Nabi sudah ngomong, nanti di akhir zaman banyak orang mati cepat tanpa sebab. Saya punya kawan tentara, gede badannya. Biasanya kalau capek, kerok, pijit, minum tolak angin, selesai. Sudah 5 tahun begitu. Suatu saat dia, nggak enak, kayaknya harus ke rumah sakit deh mah.
Dibawa ke rumah sakit, ambil darah, set, 3 botol kecil, setengah jam habis ambil darah, nggak bangun lagi. Biasanya orang kalau ditinggal keluarganya, ya Allah innalillahi, ini nggak, saking kagetnya. Biasanya nggak apa-apa kok, kerok, pijit, masuk angin biasa, tolak angin selesai kok. Dibawa ke rumah sakit kok meninggal. Jadi istrinya, suaminya meninggal gini, lah, kaget bu. Jadi banyak. Kemudian lagi ada kawan saya lagi, 1 jam habis ambil darah juga, telap. Maka ibu kalau mau marah ngomel sama laki, mikir, lihat dulu. Mau marah sama suami salah, lihat dulu ada Israel nggak sini. Sebab banyak bu, khawatir kalau ibu, papa nih orang malah. Tenang pak, hari ini bapak menang. Tapi ini demi, kenapa? Kesolehan rumah tangga, bahkan negara, semuanya kuncinya di ibu. Istri soleh. Maka kami ini sangat berharap kesolehan ibu-ibu Indonesia. An-nisa'u imadul bilad, idza soluhatil bilad. Perempuan, makanya kekuatan perempuan kesolehan dimulai hati yang baik dengan menjaga lisan yang baik. Ibu kalau lagi gelisah, lagi bingung, mulutnya jangan diam. Tasbih, subhanallah, subhanallah, la haula wala quwwata, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan diam bu. Ini enggak, suami bikin kesel, anak bikin ribet, tetangga udah ngomongin mulu, nggak mau zikir, nggak usah lawat, sambil nyapu nyanyi, ha 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 na 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 ha 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 ha. Habis itu pegangin sapu, tambah galau. Jadi bacanya Allahu alhamdu la haula walaku la ilaha il. Makanya ibu jari, nggak ada bapak jari. Ibu kota, nggak ada bapak. Hari ibu kita Kartini, nggak ada hari bapak kita Karto. Kepada siapa ya Rasulullah aku harus berbakti? Ummuka, ibumu, kata Nabi. Terus siapa lagi? Ummuka, ibumu. Terus siapa lagi? Ummuka, ibumu. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Berapa ibunya? Berapa bapaknya? Tuh 3 pak. Kenapa bapak 1? Berapa tadi ibunya? Berapa bapaknya? 3 pak. Hebat loh ibu-ibu sini, luar biasa. Berapa ibunya? Hadis Nabi dirubah-rubah 1 kata dia. Bu, dimulai ibu dulu. Suaminya penjahat, suaminya borok kokok, suaminya begundal, suaminya durjana. Tapi punya istri solehah, lama-lama suaminya bakal soleh. Tapi suaminya kiai, suaminya ajengan, suaminya habib, suaminya haji tiap tahun. Punya istri nggak solehah, celaka itu kiai. Maka jadilah istri yang panutannya Siti Ai, Siti Khodi, Siti Fatih, kita dan anak laki-laki kita panutannya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid sudah, akhlak sudah, sekarang digital. Dulu kita kalau mau nakal harus jauh-jauh keluar rumah, ya bu, bener nggak? Sekarang anak bisa nakal di dalam, ngeri ya? Maka mengurusi anak, menjaga anak di era sekarang lebih sulit ketimbang dulu kita diajari oleh anak-anak kita. Maka minimal ibu lihat, tahu anak itu umurnya dengan mendidiknya. Anak umur 1 sampai 7 tahun, apa kata mama?
7 tahun sampai 12 tahun, apa kata ibu guru? 12 tahun sampai 20 tahun, apa kata temen? 20 tahun sampai 35 tahun, apa kata saya? 35 tahun ke atas, apa kata Tuhan? Cek anaknya di umur berapa? Oh, anak saya 12 tahun Ustaz, 14 tahun. Temennya panggil, karena ucapan temennya lebih didengar. Nah, nanti bilang sama si Neng ya gini, oh iya Bu, nanti aku bilangin ya, kamu kan didengerin gitu. Karena dia ngikutin temennya Bu. Nanti 20, 35, oh, mama ini lah, umur 35, 40 sudah mulai mencari Tuhannya. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha. Handphone, Masya Allah, handphone itu seperti pisau, dipegang sama tukang sayur buat motong sayur, kol, timun, wortel, tomat. Dipegang sama penjahat buat mutilasi orang. Kalau digital, gadget, handphone, laptop, yang megangnya siapa? Maka yang dikontrol adalah anak kita. Nah, ingat ya nak, jarimu akan bertanggung jawab kepada dirimu. Mama nggak lihat, tapi Allah lihat lewat saksi jarimu. Kau jagalah imanmu, insya. Bu, pertanyaan terakhir. Kenapa Rasulullah mampu mencetak 124.000 santri yang santrinya Arab? Kenapa Rasulullah mampu mencetak 20.000 sahabat hanya 10 tahun di Madinah? Kenapa Rasulullah mampu mencetak peradaban Islam 2/3 dunia dikuasai Islam saat ini? Jawabannya cuma satu Bu, karena Rasulullah sukses mengajarkan nilai tauhid dan keyakinan 13 tahun di kota Mekah. Maka ibu bapak kalau mau sukses hidupnya, kokohkan nilai tauhid kepada Allah, bahwa Allah itu maha kuasa. Kita suka mengecilkan kebesaran Allah karena otak kecil di balik pala. Ustadz, saya yang kecil-kecil mah mampu, kalau yang gede nanti dulu, kalau bayar SPP mah mampu, tapi kalau umroh nanti dulu. Padahal yang kecil yang besar Allahnya Allahnya kuah, Allahnya perkas, Allahnya mahaka. Apa yang harus kita hebatkan? Satu, niat. Kedua, ya, ikhtiar maksimal Bu. Ibu mau nggak pergi ke Mekah? Nggak mau. Terus udah daftar. Daftar dulu. Kalau belum daftar, tidak disebut orang yang serius maunya. Ya. Ini bukan hanya ibu disuruh datang, travel ngadain pengajian. Coba, apa susahnya ngintip-ngintip sama Ustadz Hasan? Coba Ustadz, berapa sih? Bulan apa sih? Waduh, 32 juta, 30 juta. Kalau kita mikir duit Bu, nggak nyampe Bu. Ya. Tapi daftar 1 juta. Ustadz, saya bayar nabung di Ustadz ya. 1 juta, 2 juta, 3 bulan, tahu-tahu ada rezeki. Mama, teteh, ini ada rezeki, ya Allah tambah lagi 5 juta. Setahun selesai, berangkat. Nanti di depan Ka'bah nangis menjerit, ya Allah, panggil aku kemari ya Allah. Ya Allah, aku rindu kepadamu, rindu nabimu ya Allah. Di antara multazam ibu doa nangis ngejerit, jangan berhanjak dari tempat duduk sebelum netes air matanya, karena sesungguhnya kita balas kelalaian dan lengahnya kita. Panggilan itu sudah datang. Waktu Nabi Ibrahim beres renovasi, maka Nabi diperintahkan oleh Allah, wa'adzin finnas bil hajj yatuka rijalan wa ala kulli dhamiri yati min kulli fajjin amik. Wahai Ibrahim, umumkan ke seluruh manusia di penjuru dunia agar mereka datang kepadaku. Ngumuminnya beda dengan kita muazin azan. Nabi Ibrahim memanggil dan suara itu masuk ke seluruh rahim-rahim wanita di seluruh dunia, sampai anak bayi mendengarkan panggilan itu. Panggilan itu sudah datang, rezekinya udah nyampe Bu. Nyampe ke tangan ibu, beli gelang. Nyampe tangan bapak, lihat-lihat showroom, beli motor. Nyampe tangan ibu lagi, beli tas. Nyampe tangan bapak lagi, beli baju, beli tanah, beli apartemen. Banyak. Allah manggil,
Mikail, udah dikasih belum rezekinya? Udah store ke Travel Ar-Rasyid belum? Kurang kali, tambahin lagi. Kurang kali, tambahin lagi. Tetangga ibu mah lihat ibu, aduh banyak aja tuh duitnya, alhamdulillah berkaya, berlimpah ya. Padahal mau ongkos umroh. Ketika ibu ditanya, Bu, belum haji? Pak, belum umroh? Belum ada panggilan. Kita sering memfitnah Allah di hadapan manusia. Ayo, gimana caranya supaya tidak dianggap memfitnah? Mulai nabung. Nabungnya jangan di bank. Kalau di bank ada ATM-nya, ada butuh-butuh tinggal gesek. Nabungnya di mana, Bu? Di travel. Bu Dewi, saya 2 juta dulu ya. Nanti ada masukin lagi, iya Bu, catat terus. Nanti keajaiban Bu. Kata Allah, 2, 1, mulailah, mulai. Yang kedua, dikit saja kau mulai, sisanya nanti aku yang menyelesaikan. Tunggu keajaiban itu. Bu, nih nggak ada yang keluar pintu situ. Kalau ibu mau gunakan hidayah, daftar sekarang, catat. Ada uang 500, taruh. Liatin keajaiban. Kalau ibu sampai bertahun-tahun itu nggak coba, nggak akan terlihat keajaiban. Tapi dimulai store 500, store 1 juta, ibu serius menangis karena takut nanti, takut. Allah udah manggil 20-30 tahun yang lalu, wahai hambaku datangi aku, rezekinya sudah dihantar, aku ingin kau tahun ini berangkat, meminta menangis berinang air mata di depan multazamku, belum berangkat. 5 tahun belum berangkat, 20 tahun belum berangkat. Waktunya ibu sudah siap-siap berangkat. Anak udah gede, anak udah pada nikah, semua tinggal sama suami sama istri doang. Pak, yuk berangkat umroh. Travelnya sudah mulai didatengin, baru setor, baru dia mikirin haji, baru mikirin umroh. Kisahnya pas mau berangkat, travelnya nipu. Kisahnya mau berangkat, sakit. Kisahnya mau berangkat, geser tanggal oleh pemerintah. Itu kisah-kisah saja. Hakikatnya tidak. Karena Allah di langit, wahai hambaku, sudah terlalu lama aku memanggilmu. Dari 30 tahun yang lalu kutunggu engkau. Maka hari ini baik, sudah nggak ada panggilan lagi untukku. Wala sa'daik, aku sudah tidak memberikan kebahagiaan kepadamu. Na'udzubillah min. Gugurkan kewajiban. Kita takut suatu saat ngaku-ngaku di sini di dunia, ngaku jadi umat Nabi, gara-gara belum pernah ziarah ke Raudhah Nabi. Nanti di yaumil kiamah di padang mahsyar kita tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Naudzubillah min. 30 juta kecil Bu. 30 juta. Ibu jangan kata 30 juta. Ibu minta rumah, minta umroh, minta usaha butik, suami bisa. Ya. Pak, nih Pak, umroh haji segala macam, berapa semua mah? 800 juta. Bisa nggak? Mampu nggak suami? Mampu, suami ibu mampu. Mampu. Ibu bawa ya, suruh suami bayar, tapi sebelum bayar ke rumah sakit dulu. Jual ginjal. Ginjal sekarang 700. Masa kudu harus jual ginjal? Cukup dengan mengokohkan nilai yakin kepada Allah. Siap sempurna rukun Islam, siap meneladani akhlak Nabi, siap menjaga anak-anak kita di era digital. Mudah-mudahan tahun ini tahun terbaik kita di hadapan Allah. Al-Fatihah. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Ya Rabbana, ya Fattah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Ya Rabbana, kun aunana lil haji wal umrah bil baitil haram. Ya Rabb Makkah was Safa wal Marwah, ya dzal ula ya dzal wafa,
jud Rabbana bil Mustafa ya mulia na'ma jisam. Ya Allah ya Rabbana, ampuni semua dosa-dosa kami, semua maksiat kesalahan kami, semua lalai dan kekhilafan kami, dari mulai kami melakukannya sampai siang ini berdoa. Keluar kami dari masjid ini kosong lagi, zero lagi, suci lagi, fitrah lagi. Jadikan doa siang ini adalah pintu taubatan nasuha kami, ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa ayah ibu kami, anak-anak kami, pasangan kami, dan semua yang kami cintai. Ya Allah ya Rabb, terima semua amal ibadah kami, ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikan kami kekuatan untuk menyempurnakan rukun Islam dengan umroh dan hajinya. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk mampu meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru mendengarkan kisahnya bergetar hati ini, rasanya ingin hidup di sekeliling antara kehidupan Rasulullah. Ya Allah ya Rabbana, izinkan kami, seandainya dulu kami bisa dihidupkan, maka saat ini ya Allah, berikan kami kesempatan untuk berziarah ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Rabb, berkahi apa yang kami makan, kami minum, berkahi hidup kami dunia dan akhirat, panjang umur kami dalam taat. Suatu saat Kau wafatkan kami dalam husnul khotimah, wafat dalam penutupan yang baik. Berkahi Al Rasyad Tour dan Travel ini, berkahi apa yang dilakukannya dalam syiar dakwah ini, berkahi kami dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.